Halo sahabat berbagi, senang menjumpa kembali bersama Anda. Saya Dr. Boy Abidin di channel YouTube Dr. Boy Abidin. Di edisi tahun 2022, konten YouTube saya akan lebih banyak berisi mengenai masalah infertilitas atau gangguan kesuburan. Ya, karena memang saya mendalami masalah gangguan kesuburan, infertilitas. Jadi banyak sebenarnya data-data yang mengatakan bahwa masalah infertilitas ini menjadi masalah yang terus meningkat, ya. Jadi berdasarkan data nih dari Badan Pusat Statistik, ini prevalensi infertilitas di Indonesia ini meningkat setiap tahunnya. Ya, misalnya di tahun 2013 ini ada 15% dari semua pasangan suami istri. Nah, di tahun 2018 ini jadi 5 tahun kemudian angkanya meningkat mencapai 20%. Ya, mudah-mudahan peningkatan ini salah satunya bukan yang dialami oleh Anda dan pasangan. Tapi memang di tempat praktek saya, di tempat saya bertugas di klinik infertilitas, ini memang kejadian atau pasangan-pasangan suami istri yang memerlukan bantuan untuk penanganan infertilitas ini selalu ada saja setiap harinya. Ya, jadi ada yang menikah sudah 2 tahun, 3 tahun, ada yang bahkan sudah lebih dari 10 tahun. Ya, jadi kalau bicara masalah infertilitas, ya saya akan bahas secara pelan-pelan satu persatu karena memang tidak akan selesai dalam satu episode atau satu konten YouTube. Jadi di episode kali ini atau di konten kali ini saya akan sedikit cerita sebenarnya berawal atau mula sekali, ya. Jadi masalah infertilitas ini kan sebenarnya dimulai dari seorang wanita, seorang pria masuk di usia pubertas, masuk di usia subur begitu, ya. Jadi untuk wanita itu sudah mendapat menstruasi pertama, ini juga perlu diperhatikan, dan untuk pria itu adalah sudah mendapatkan mimpi basah. Untuk menyiapkan kesehatan reproduksi pria maupun wanita, ini memang harus disiapkan sejak usia remaja. Jadi buat Anda yang punya anak remaja atau yang anaknya menjelang masa remaja, coba perhatikan ya, terutama untuk remaja wanita. Pertama adalah perhatikan bagaimana pola haidnya. Ya, ini pola haid nanti ini berkaitan dengan fungsi reproduksinya, berkaitan dengan masalah kesuburan di kemudian hari. Nah, kalau masalah haid pada anak remaja wanita, ini biasanya memang pada awal dia mendapat mens, ini masih ada atau belum bagus pola haidnya, ya. Jadi masih ada keluhan nyeri, darahnya masih belum teratur, kemudian siklusnya juga masih belum teratur. Nah, ini masih kita anggap normal sampai 1-2 tahun pertama dia mendapat menstruasi. Nah, tapi kalau sudah lewat 2 tahun menstruasi, nah seharusnya siklus haidnya teratur, jumlah darahnya juga cukup normal dan tidak ada keluhan-keluhan lain, hanya tidak ada nyeri dan ada keluhan-keluhan lain yang dirasakan atau yang disertai pada saat menstruasi tersebut. Berapa sih umur awal wanita normalnya mendapat mens? Ya, berdasarkan data saat ini anak usia 9 tahun, 10 tahun, ya anak wanita usia 9 tahun, 10 tahun sudah mendapatkan menstruasi, itu normal ya. Tapi kalau sampai usia 14 tahun belum mendapatkan menstruasi, nah ini Anda harus mulai waspada, mulai hati-hati. Bahkan kalau sampai 16 tahun belum dapat menstruasi, ini sudah harus dilakukan evaluasi atau pemeriksaan lebih serius lagi. Ya, jadi untuk wanita mens pertama, 2 tahun pertama itu masih belum teratur, tapi sudah mens berikutnya ini harusnya mensnya tidak ada keluhan, ya, artinya siklusnya teratur, yaitu 28 plus minus 7. Jadi bisa 21 hari sampai 35 hari. Ini dihitung dari hari pertama haid sampai datang haid berikutnya. Kemudian jumlah darahnya itu antara 3 sampai 5 pembalut per hari. Ini kita anggap masih normal. Kemudian lama haidnya itu antara 3 hari sampai 10 hari. Itu kita masih anggap normal, ya, atau dianggap normal. Kemudian juga tidak disertai nyeri. Nah, ini menarik mengenai masalah infertilitas dan haid. Ya, jadi kalau anak remaja wanita nih ya, belum menikah, tapi dia sudah mulai ada ketidakteraturan haid. Nah, kita mesti hati-hati nih ya, tidak teratur haid ini mesti kita cari atau kita evaluasi lebih lanjut. Apakah dari pola hidupnya, misalnya sering begadang, ya, kurang olahraga, berat badan berlebih. Nah, sebaiknya diperbaiki dulu pola hidup tersebut. Kalau sudah diperbaiki, tidurnya cukup, jam 10 malam sudah tidur, kemudian olahraga, kemudian berat badan ideal, makan dengan gizi seimbang, mensnya masih juga tidak teratur, sebaiknya dievaluasi lebih lanjut. Nah, kemudian juga kalau anak remaja wanita ini mengalami nyeri haid, ya, nyeri haid yang terjadi kontinu terus-menerus setiap bulan dan levelnya atau tingkat nyerinya, ambang nyerinya terus bertambah dari waktu ke waktu. Nah, kita mesti evaluasi kenapa ada nyeri tersebut, ya. Jadi kalau yang pertama kita bicara mengenai PCO, ya, ini berkaitan dengan sel telur kecil-kecil. Yang kedua saya bicara mengenai kemungkinan adanya endometriosis. Nah, hal ini sebenarnya bisa dideteksi sejak anak remaja.
Jadi bukan pada saat dia sudah menikah, pada saat dia berharap untuk hamil, ya, karena kalau ya itu bisa saja dilakukan, tapi kadang itu sudah terlambat. Artinya kadang kalau memang ada PCO, ini kadar PCO-nya sudah sangat cukup tinggi, kemudian kalau dengan endometriosis biasanya sudah membentuk kista yang cukup besar dan sudah timbul perlengketan sehingga agak sulit untuk kita atasi, ya. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya adalah kita mau agar organ reproduksi wanita remaja, ya, atau remaja wanita ini siap, ya, sejak di masa remaja. Artinya jangan mulai dievaluasi pada saat dia bertujuan untuk mendapatkan keturunan, ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan di episode kali ini, ya. Jadi buat Anda yang punya anak remaja wanita terutama, atau yang menjelang usia remaja, ya, yang sudah atau menjelang masa haid, coba perhatikan betul bagaimana pola haidnya, bagaimana sifat haidnya, bagaimana keadaan haidnya, ya. Jadi ini perlu diperhatikan, dan juga perlu diperhatikan bagaimana lifestyle-nya atau pola hidup anak-anak remaja Anda tersebut. Semoga harapannya kalau di usia remaja kesehatan reproduksinya baik, siklus haidnya baik, maka kita harapkan nanti pada saat remaja wanita tersebut masuk di usia pernikahan atau menikah dan berharap untuk mendapatkan keturunan tidak mengalami kesulitan. Bagi Anda yang ingin membagikan informasi ini, silakan Anda share. Kalau Anda suka silakan like. Kalau Anda mau bertanya silakan kirim pertanyaan di kolom komen. Nanti saya akan coba jawab. Semoga informasi ini bermanfaat. Nantikan episode-episode selanjutnya yang masih berkaitan dengan infertilitas, ya. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.